Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, semoga semua selalu sehat dan bahagia, dan jangan lupa untuk piknik ya. Kesempatan kali ini, Sabtu 10 Oktober 2025 kita akan jalan-jalan bersama keluarga besar Jamaah Pengajian Al-Hikmah SMP 1 Sewon ke Telaga Sarangan dan Masjid An-Nahdlah Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelum keberangkatan kita Alhamdulillah sudah lengkap bis 2 dan sebentar lagi kita akan berangkat. Yang bis 1 kurang 1 untuk meminta keselamatan kepada Allah, dan nanti setelah itu kita bersama-sama membaca doa. Rombongan kali ini sejumlah 76 orang yang terbagi dalam 2 bus. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu Purna tugas banyak yang bergabung, termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah pendahulu beliau Bapak Agus Rahayudi, Ibu Ani Prihati, Ibu Sarjiem, Ibu Trismi Haryati Ningsih, dan Bapak Kepala Sekolah sekarang, Bapak Purwanto, dan juga keluarga besar Jamaah Pengajian Al-Hikmah. Mari kita lihat serunya perjalanan, sekaligus sebagai ajang temu kangen bersama beliau Bapak Ibu yang sudah purna tugas. Andaikan kau datang kembali,
into my eyes, you will see what you Sesampainya di Sarangan, rombongan transit di Hotel Nirwana. Hotel Nirwana Sarangan, tempat yang aman, nyaman, dan tepat bagi Anda sekeluarga beserta teman menikmati liburan di kawasan wisata Telaga Sarangan. Hotel Nirwana Sarangan terletak di tempat yang strategis sehingga memudahkan bagi Anda untuk menjangkau objek wisata seperti Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, Mojosemi Forest Park, Taman Geni Langit, Air Terjun Tirtosari DLL. can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do. Wisata pertama yang akan kita tuju adalah Telaga Sarangan, juga dikenal sebagai Telaga Pasir, adalah telaga alami yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelausan, Magetan. Telaga ini berjarak sekitar 16 km arah barat kota Magetan. Telaga ini luasnya sekitar 30 hektare dan berkedalaman 28 meter. Dengan suhu udara antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Telaga Sarangan mampu menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Telaga Sarangan adalah objek wisata andalan di Magetan. Di sekeliling telaga terdapat 2 hotel berbintang, 43 hotel kelas melati, dan 18 pondok wisata. Di samping puluhan kios cenderamata, pengunjung dapat pula menikmati indahnya Sarangan dengan berkuda mengelilingi telaga, atau mengendarai kapal cepat. Fasilitas objek wisata lainnya pun tersedia, seperti rumah makan, tempat bermain, pasar wisata, tempat parkir, tempat ibadah, dan taman. Everything I do it for you. Oh, there's no love. Keberadaan 19 rumah makan di sekitar telaga menjadikan para pengunjung memiliki banyak alternatif pilihan menu. Demikian pula keberadaan pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai souvenir telah memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk membeli oleh-oleh. Hidangan khas yang dijajakan di sekitar telaga adalah sate kelinci. Magetan juga tertolong dengan adanya potensi industri kecil setempat yang mampu memproduksi kerajinan untuk souvenir, misalnya anyaman bambu, kerajinan kulit, kerajinan sepatu, dan produk makanan khas seperti emping melinjo dan lempeng, kerupuk puli, yaitu kerupuk dari nasi. Telaga Sarangan juga memiliki layanan jasa sewa perahu dan becak air. Terdapat 51 perahu motor dan 13 becak air yang dapat digunakan untuk menjelajahi telaga. Telaga Sarangan memiliki beberapa kalender event penting tahunan, yaitu Labu Sesaji pada Jumat Pon Bulan Ruah, liburan sekolah di pertengahan tahun, Leduk Surah 1 Muharram, dan Pesta Kembang Api di malam pergantian tahun. No, you can't tell me it's not worth dying for. Selain keindahan alam dan wahana yang tersedia, Sarangan juga menawarkan pengalaman menikmati matahari terbit dan terbenam yang istimewa. Ramai pengunjung rela bangun pagi untuk menyaksikan sunrise dari perbukitan sekitar danau, sementara sore hari menghadirkan gradasi warna jingga keemasan yang menambah keindahan tempat ini. Akses menuju Sarangan sangat mudah, wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum dari berbagai kota di Jawa Timur. Dari Magetan, perjalanan menuju Sarangan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit dengan jalur yang sudah beraspal baik. Setibanya di kawasan wisata, wisatawan akan melewati pintu masuk utama dengan tarif retribusi Rp20.000 per orang, serta tarif parkir Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Dengan keindahan alam yang memukau, fasilitas wisata yang lengkap, serta beragam aktivitas menarik, Telaga Sarangan terus menjadi primadona bagi wisatawan yang mencari suasana liburan yang menyegarkan. Karena di Azib tidak begitu tertarik untuk naik kapal bot ataupun naik kuda, mungkin takut kali ya. Karena ada trauma di masa kecil pernah jatuh di kolam, jadinya kami memutuskan untuk menikmati sejuknya udara di Telaga Sarangan dengan berjalan kaki memutari telaga. Menurut berbagai sumber, jarak memutari telaga antara 2,5 sampai 3 km. Lumayan untuk melatih fisik di Azib persiapan untuk lomba BBC Inline Skate di Gunung Kidul besok akhir Oktober. Setelah puas berwisata di Sarangan, saatnya membeli oleh-oleh untuk keluarga di rumah di Putra Nirwana Magetan.
Pusat oleh-oleh Putra Nirwana menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi untuk membeli berbagai macam oleh-oleh khas daerah Magetan. Di Pusat oleh-oleh Putra Nirwana menyediakan berbagai jenis produk makanan, hingga produk kulit seperti tas, sepatu, ikat pinggang dan masih banyak lagi. Tapi sobat semua tidak perlu risau. Untuk harganya pun terbilang cukup ramah di kantong. Pelayanannya pun juga sangat ramah, tidak perlu khawatir untuk menanyakan jumlah stok ataupun jenis produk oleh-oleh lain yang akan dibeli. Lokasinya pun cukup strategis, dan tidak sulit dicari loh. Kalian bisa menemukan di Google Maps, Pusat Oleh-oleh Putra Nirwana, terletak di Pacalan, Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, bagi yang suka berbelanja produk kulit seperti tas dan sepatu, Pusat Oleh-oleh Putra Nirwana adalah pilihan yang tepat untuk kunjungi. Lokasi berikutnya adalah Masjid An-Nahdlah, sebuah bangunan masjid bergaya timur tengah dipadu dengan ornamen Jawa jadi salah satu daya tarik pengunjung destinasi religi yang kini berdiri di Bojonegoro. Masjid itu diberi nama Masjid An-Nahdlah. Masjid di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, ini berdiri di atas lahan 2,9 hektar. Masjid ini dijadikan lokasi wisata religi Bojonegoro kawasan barat atau perbatasan Kabupaten Ngawi. Konstruksi bangunannya megah, dengan teras lantai marmer dan ruang teduh luas menuju tempat wudhu. Masjid ini dibuka pertama kali pada hari Jumat 27 Desember 2024 dibuka kegiatan salat 5 waktu ini memikat hati warga. Sejak dibuka, ribuan umat muslim sudah berkunjung. Bahkan tak sedikit mereka datang berasal dari wilayah luar Bojonegoro. Mereka yang datang, tanpa selalu menikmati setiap sudut ruang bangunan yang dikemas secara apik Dinas Cipta Karya Pemkab Bojonegoro. Setiap ornamen dalam bangunan masjid ini semua mempunyai makna arti dan filosofi. Masjid ini diilhami dari bintang dan bulan sabit yang sudah melekat dalam nafas yang kental dalam keislaman. Selain itu perpaduan garis lengkung karakter bulan berpadu dengan garis zigzag dari karakter bintang sehingga menimbulkan suatu gerak dinamis dan terkesan berani. Diiringi aliran dan gemericik air serta perpaduan taman yang anggun, membuat kesempurnaan konsep masjid wisata religi Bojonegoro. Karena masjid ini dibuat di Bojonegoro maka timbul warna masjid perpaduan di lebur klasik Timur Tengah dengan klasik Jawa yaitu Aljaferia Andalusia, Gebyok Jawa. Menjadi warna dan corak tersendiri ditambah lagi bentuk yang unik. Masjid ini bulat dan ini jarang orang berani mendesain perpaduan antara bulat dan zigzag di lokasi yang berbukit dan ekstrim. Sementara filosofi masjid ini adalah orang-orang terpilih derajat yang tinggi. Karena itu di ruangan tersebut hanya bisa diisi maksimal 99 jemaah. Serta pancuran air untuk bersuci keran wudhu juga dibuat 99 dan ruang parkir di masjid ini pun dibuat hanya bisa menampung 99 mobil yang bermakna Asmaul Husna. Dan bulan yang bundar, memiliki cahaya lembut yang teduh terkesan merangkul para jemaah yang hadir. Sedangkan gemericik dan semburan air yang ada menandakan sumber kehidupan yang dinamis dan membuat sejuk. Adapun perpaduan taman membuat kaya akan oksigen dan keindahan secara visual yang alami membuat orang lebih khusyuk dan tidak mengantuk dalam beribadah karena penuhnya oksigen. Masjid ini, jelas dia, dibikin 3 level. Level 1 iman, level 2 Islam, level 3 lesan. Menuju masjid harus melalui 5 kelompok trap. Trap pertama 2, trap kedua 4, yang ketiga 4, yang keempat 3, yang kelima 4. 5 trap ini menggambarkan 17 rakaat dalam satu hari. Subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya. Dari halaman Selasar menuju masjid utama, ada 9 pancuran air keliling, yang menggambarkan Wali Songo. Dikuatkan dengan masjid utama memiliki 9 tiang yang menggambarkan Sokogahu atau motor Islam utama masuknya ke Jawa yang dibawa 9 wali. Pintu masuk areal masjid atau pintu utama masjid berjumlah 4 menunjukkan mazhab yang dianut Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dikuatkan juga dengan kubah utama yang diapit 4 kubah anak yang menyimpulkan bergabungnya 4 mazhab menjadi satu walaupun ada perbedaan. Ada 5 kubah utama di Masjid An-Nahdlah ini, yakni menggambarkan rukun Islam. 4 kubah di masjid utama menggambarkan 4 mazhab. Kubah Selasar berjumlah 25 menggambarkan Nabi Rasulnya yang diimani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di depan gerbang Selasar yang kubahnya dibuat sengaja berbeda yaitu menggambarkan keagungan Nabi Muhammad SAW dari 25 Nabi dan Rasul yang ada.
Demikian liputan perjalanan kali ini. Terima kasih kepada panitia pengajian Al-Hikmah SMP 1 Sewon yang telah menyelenggarakan acara dari awal hingga akhir. Semoga perjalanan kali ini menambah keeratan silaturahmi para jamaah Al-Hikmah dan juga bisa melepaskan kejenuhan dari rutinitas aktivitas keseharian, dapat menambah wawasan, serta memotivasi menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk mengagendakan piknik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.